Assalamualaikum Bu Leli. Salam Pak Muhammad. Saya lihat hari ini Bu terlalu murung. Kenapa Bu? Kayak nggak ceria di sekolah? Saya baru sembuh sakit Pak. Saya kan sudah 4 hari kemarin tidak sekolah Pak, karena demam, batuk. Baru hari kedua sekolah Pak. Oh gitu. Sekarang kondisi Ibu sudah membaik? Alhamdulillah sudah Pak. Namun yang membuat saya semakin sedih Pak, kan saya baru hari pertama sekolah tuh Pak. Saya baru sembuh sakit. Pada saat saya masuk di kelas 12 Merdeka B, saya didatangi pengawas gitu Pak. Nah, pada saat saya mengajar, saya kan selama ini memang jarang pakai buku teks Pak. Pada saat saya masuk itu memang saya tidak membawa buku teks sama sekali. Di laptop saya sudah ada semua bahan Pak, yang sesuai dengan kurikulum di sekolah kita. Semuanya saya gunakan sesuai dengan prosedur Pak. Jadi saya tidak menyalahi prosedur. Namun sepertinya ketika saya jelaskan, ibu pengawasnya tersinggung Pak dan melaporkan kepada sekolah. Dan ini saya baru keluar dari ruang kepala sekolah loh Pak, makanya saya agak sedih. Saya pun sedang kurang fit, dapat teguran gitu Pak. Oh gitu. Jadi masalah yang paling kompleks itu di mana yang paling kompleks Ibu rasakan masalahnya? Sebenarnya saya merasa tidak masalah sih Pak menggunakan bahan pelajaran dari sumber-sumber lain asalkan itu relevan. Toh selama ini murid-murid di kelas saya juga materinya tercapai sama dengan guru-guru lain yang menggunakan buku teks Pak. Saya ingin kepala sekolah memahami, pengawas juga memahami. Namun saya tidak menafikan Pak, kalau memang saya harus menggunakan buku teks pelajaran sebagai tambahan, saya akan melakukannya di pembelajaran berikutnya. Namun karena kemarin saya baru sekolah pertama Pak, memang saya tidak membawa buku teks ke dalam kelas. Itu kesalahan saya. Oke. Ibu Leli, saya sebenarnya Ya, kan Pak. menunaikan kesehatan Ibu, tapi ini bukan udah curhat sama saya ya kan. Apa sih? Kira-kira kenapa Ibu curhat sama saya, Bu? Bapak sebagai guru penggerak di sekolah, saya paham Pak. Bapak pasti akan bisa membantu saya menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Saya merasa saya datang ke tempat yang tepat Pak untuk cerita. Apakah benar Pak perasaan saya seperti ini? Ya, bisa sih, bisa boleh-boleh aja. Tapi kita dulu Bu ya, berarti kita cerita masalah pengawas. Tapi biar nyaman, masalah sakit Ibu itu kita pending dulu lah ya. Kita cerita masalah sakit. Jadi kita lebih fokus kepada pengawasan ya. Oke, baik. Kira-kira Ibu ketika ingin menyampaikan ke kepala sekolah, ada nggak hambatannya yang Ibu sampaikan tentang permasalahan tersebut? Mungkin karena kemarin saya masih kurang sehat. Tadi ya Pak, waktu kurang sehat, saya belum bisa menyampaikan secara gamblang karena saya masih emosional. Namun mungkin selanjutnya saya akan bisa bertemu kembali dengan kepala sekolah untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, dan saya akan bertemu dengan pengawas juga untuk minta maaf Pak, untuk meminta solusi yang lebih baik. Oke, baik. Mendengar cerita Ibu tadi mengenai buku teks ya, tidak memakai buku teks, tapi Ibu menggunakan sumber-sumber yang lain. Nah, terus pendapat Ibu mengenai hal tersebut bagaimana? Apakah Ibu tetap menggunakan buku teks tersebut atau Ibu ada cara lain sehingga Ibu bisa disampaikan kepada kepala sekolah? Rencana saya Pak, saya akan tetap menggunakan sumber-sumber lain dan juga akan sesuai dengan diinginkan oleh sekolah. Itu yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Baik, bagus sekali idenya. Artinya tetap ada sumber
pelajaran lain tapi tidak relevan dengan yang konteks itu ya. Nah, kira-kira Siap. apa langkah atau strategi yang akan dilakukan? Saya ingin nanti mengajak salah seorang teman di MGMP Ekonomi juga, MGMP saya, untuk memperkuat argumen saya, Pak, bahwa menggunakan buku teks di luar buku teks pelajaran di sekolah sangat membantu siswa di kelas dalam mereka mencari materi yang lebih luas gitu, Pak. Ya, bagus sekali Bu ya solusinya. Artinya Ibu berkolaborasi dengan kawan-kawan di MGMP Bu ya. Sangat diperlukan sekali. Nah, bagaimana Ibu bisa mempertahankan komitmen Ibu untuk berkolaborasi atau untuk bisa menerapkan hasil kolaborasi itu di kelas? Saya akan terus berbagi praktik baik, Pak, dengan teman-teman baik di MGMP sendiri maupun dari MGMP yang lain, di mana saya akan mencoba mengajak teman-teman bagaimana cara pemetakan siswa, bagaimana kesiapan mereka, minat dan serta profil belajar murid-murid kita ini dalam mereka menerima pelajaran dari gurunya gitu, Pak. Sehingga apa yang saya lakukan ini saya harap bisa membuka mata kepala sekolah dan pengawas bahwa teks pelajaran bukanlah satu-satunya alat untuk kita belajar untuk mentransfer ilmu kita pada peserta didik. Nah, ini yang saya tertarik saya ya. Ada kita garis bawahi bahwa buku teks itu bukan salah satu sumber. Nah, ini bagus sekali di ide. Artinya kita sebagai guru harus berani berinovasi, harus berani mengambil rujukan yang relevan sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih tertarik, dan juga kita merasa ada tantangan kita terus melakukan inovasi seperti itu ya Ibu Leli ya. Iya Pak. Nah, baik Bu Leli, saya berharap masalah ini cepat selesai. Semoga Ibu tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita bisa terus berinovasi. Terima kasih banyak Pak, saya sudah lega sekarang. Cukup banyak masukan dan motivasi dari Bapak, sehingga saya semakin semangat nih Pak untuk bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas untuk menyampaikan aspirasi saya. Terima kasih Pak atas bantuannya. Oke, sama-sama Bu. Nanti kalau ada nanti boleh kita cerita-cerita lagi Bu ya. Juga jangan sungkan-sungkan Bu. Yang penting kita tetap semangat terus bersama untuk sebuah kemajuan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bu Leli sudah menjadi coach saya di praktek coach kali ini di pagi hari ini sebagai teman ya. Baik, untuk refleksinya kami minta untuk Bu Mutia untuk merefleksikan hasil dari coach dan coachee dalam membahas masalah ini. Silakan Bu Mutia. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Pak Muhammad dan Bu Leli. Mari kita beri tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan yang luar biasa dari hasil praktek coachingnya yang sudah menerapkan alur tirta dengan sangat runtun ya, dengan sangat baik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Muhammad. Dari hasil yang sudah Bapak tampilkan tadi bersama Bu Leli, saya sudah melihat ya Pak Muhammad itu dari mengawali tadi menyapa coachee dengan sangat ramah, dengan sangat baik ya, mengetahui kondisi-kondisinya. Nah, ini ya sangat bagus ya untuk membangun suasana keakraban dengan coachee sehingga dia bisa terbuka dan bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian saya juga sudah melihat tadi Pak Muhammad menanyakan tujuannya untuk apa sih bercerita akan permasalahan yang dihadapi oleh coachee tersebut. Nah, jadi saya juga melihat coach jadi sudah mengidentifikasi ya hambatan-hambatan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan sudah memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian di alur berikutnya dengan bagaimana sih seorang coach itu menggali rencana aksi yang akan dilakukan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan kepada coachee. Nah, kemudian yang terakhir itu juga saya juga melihat sangat bagus sekali ya Pak Muhammad juga sudah lihat
coach-nya untuk bagaimana komitmennya akan tanggung jawab dari rencana aksi yang dilakukannya untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa mencari solusi yang terbaik. Dan arahan dari dari coach ini sudah sangat bagus ya. Artinya tadi adanya komunikasi timbal balik, kemudian saya melihat juga coach ya sudah hadir ya seutuhnya dalam mendampingi coachingnya kala ini. Mungkin itu saja dari saya Pak Muhammad, terima kasih. Bu Leni juga. Itu saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu pengamat atas pengamatan yang telah kami lakukan. Semoga kita terus menakluk memberikan semangat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.